Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matan Qatrin Nada wa Bal Sada karya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimatullah alaih. Sekarang kita akan memasuki huruf-huruf yang dikenal dengan al-huruf al-musyabbahah bil laisa. Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Serupa dari sisi mana? Kita katakan serupa dari sisi amalannya. Paham ya? Karena laisa ini kalau kita lihat fi'il atau huruf laisa ini fi'il. Nah, huruf-huruf ini serupa dengan laisa. Bukan serupa dari sisi jenisnya. Jenisnya fi'il kemudian fi'il bukan, tapi apa? Serupa dalam hal amalan. Sehingga karena sama dalam hal amalan, perhatikan ini ya. Karena sama dalam hal amalan, pakailah kaidah itu. Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmah. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu yang lain, maka dia mengambil hukumnya. Manakala huruf-huruf ini ma, la, in, lata serupa dengan laisa dalam hal amalan, hukumnya juga sama seperti laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ingat ya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakkan isim dan menasabkan khabar. Laisa Muhammadun qa'iman. Muhammad tidak berdiri. Boleh juga dikasih dengan apa? Ba zaidah di dalam khabarnya. Laisa Muhammadun biqa'imin. Boleh juga. Faham? Na'am barakallahu fi. Nah, huruf al-musyabbahah bil laisa ini cuma 4. Ma, la, in sama lata. Ma-nya dikenal ma hijaziyah, kita lewati dulu dalam tamimah. La-nya dikenal la hijaziyah atau disebut dengan kata lain apa? La an-nafiyah lil wahdah. Bedakan itu. Karena di sana adalah nafiyah lil jinsi. Paham ya? Itu bedakan. Cara menerjemahkan itu beda nanti. Adalah nafiyah lil jinsi. Kalau la nafiyah lil jinsi itu amalannya amalan inna. Faham? La nafiyah lil jinsi amalannya amalan apa? Inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dah kita lewati. La rajula fid dar, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu la nafiyah lil jinsi itu. Tidak ada ilah satupun, sedikit pun, siapapun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sehingga di situ la ilaha illallah pendapat yang kuat, illallahu lafdzul jalalah Allah sebagai badal. Bukan ilallaha. Walaupun ada yang membolehkan baca ilallaha, tapi yang rajih itu badal. La ilaha illallahu. Badal untuk apa? Badal untuk khabar la yang dibuang, takdirnya la ilaha haqqun illallahu. Paham ya? Nah, ingat-ingat itu la nafiyul wahdah. Kalau sini, la nafiyul wahdah itu yang beramal amal laisa. Kalau yang tadi itu la nafiyah lil jinsi, beramal amalan inna, itu kita sudah enggak bahas lagi. Karena sudah dibahas dalam masalah apa? Inna. Pada pertemuan yang telah lalu dalam mutamimah. Kalaupun nanti dibahas pada pembahasan yang berikutnya tidak masalah. Yang jelas sekarang antum fokus. La yang beramal amal laisa apa namanya, Bang? La nafiyah lil wahdah. Yang ditiadakan cuma kesatuannya, satunya ditiadakan. Dua atau lebih mungkin ada gitu loh. Antum lihat dulu barakallahu fiik biar tambah jelas. Ana bacakan yang ada di papan tulis dulu baru nanti kita baca cepat yang ada di dalam matan ini. Antum lihat pertama ma. Ma-nya dikenal dengan ma hijaziyah karena yang mengamalkannya adalah orang-orang ahlu Hijaz. Paham? Dengan syarat-syarat yang mereka sebutkan nanti akan sebutkan dalam matan juga, tapi harus sebutkan contoh saja. Ma hijaziyah ini dalam Al-Qur'an yang beramal di dua tempat. Dalam Al-Qur'an yang beramal dengan ma hijaziyah ini dua tempat. Pertama pada ma hadza basyaran. Ma hadza basyaran dalam surat apa itu Abdurrahman? Az Yusuf, ma hadza basyaran. Anu lihat itu. Ma hadza basyaran ma hijaziyah harfun mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab ta'mal amala laisa. Selesai. Ta'mal amala laisa. Hadza tanbih da ism isyarah mabni ala sukun fi mahall raf'in ism ma. Basyaran sebagai khabar ma, satu. Yang kedua, pada ayat yang lain ma hunna ummahatihim. Ma hunna ummahatihim. Itu juga ma hijaziyah itu. Ma hijaziyah harfun mabniyyun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Hunna. Pendapat yang sahih hunna sama hum dhamirnya cuma ha saja, ingat-ingat. Berarti hunna ha dhamirun munfasilun mabniyyun ala dhamm fi mahalli raf'in isim ma wan nun alamatu jam'il inas harfun wan nun alamatu jam'il inas harfun mabniyyun al fathi la mahalla al i'rab. Paham?
Ummahatihim. Ummahatihim sebagai apa? Khabar ma mansubun wa alamatu nasbihi kasrah niyabatan al-fathah li'anahu jam' muannats salim wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahali jarrin mudhaf ilaih wal mim alamatu jam'i dzukur. Paham? Na'am. Jadi itulah contoh yang beramal dengan ma hijaziyah. Kalau ma hunna ummahatihim surat apa Abdurrahman? Hah? Surat apa? Al-Mujadalah. Naam. Kita lihat dulu yang berikutnya la. La yang kedua la apa namanya? La hijaziyah. Dinamakan juga la nafiyah lil wahdah. Ingat-ingat. Ana bedakan karena nanti ngartikannya juga beda. Seringnya ya, ini kembali ke seringnya. Adapun qarinah itu nanti lagi, qarinah tanda itu nanti. Sekarang kembali ke hukum asal dulu. Ma la hijaziyah wa sumiyat aidan bila an-nafiyah lil wahdah. Dinamakan juga dengan la yang meniadakan wahdah kesatuannya, yang ditiadakan kesatuannya. Contohnya, la rajulun fil masjid bal rajulan aw rijal. Cocok kalau dikasih bal seringnya. Artinya apa? Tidak ada satu orang di dalam masjid. Di dalam masjid tidak ada satu orang. Adanya dua atau lebih gitu loh. Paham belum? Kalau satu orang itu enggak ada. Paham belum? Yang ditiadakan kesatuannya loh. Paham enggak bedanya? La rajulun fil masjid, tidak ada satu orang laki-laki dalam masjid, adanya dua atau lebih gitu loh. Paham? Bal rajulan aw rijal, bahkan dua orang atau banyak orang laki-laki yang ada. Paham? Itu bedanya. Beda dengan la nafiyal wahdah. Kalau beda dengan la nafil jinsi. Kalau la nafil jinsi itu nafyu jami'il ajnas, meniadakan semua jenis. Paham ya? Semua jenis tiadakan. La rajula fil baiti. Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah, adanya perempuan. Laki-laki enggak ada, la tua wala besar wala kecil wala muda, enggak ada sama sekali laki-laki, adanya perempuan. Itu la nafiyah lil jinsi. Makanya seringnya kalau peniadaan dalam Al-Qur'an seringnya itu menggunakan la nafiyah lil jinsi seringnya. Peniadaan sifatnya apa? Meniadakan semua jenisnya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi. Raiba isim la nafiyah lil jinsi. Artinya apa? Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Sedikit pun enggak ada. Paham belum? Itu namanya la nafiyah lil jinsi. Paham? La ilaha illallah. Ilaha isim la. Mansub atau mabni sudah kita bahas dalam tamimah. Isim la nafiyah jinsi itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kapan dia mu'rab, kapan dia mabni? Sudah kita lewati juga. Dia mabni kalau isim la itu bentuknya apa? Mufrad. Paham ya? Nah, apa itu mufrad dalam bab la nafil jinsi? Nah, sudah kita lewati. Diurutkan. Mufrad fi bab al-i'rab apa? Al-mufrad fi babi al-kalimah apa? Al-mufrad fi babil khabar apa? Al-mufrad fi bab la nafil jinsi apa? Mufrad dalam bab la nafil jinsi ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Selama isim la itu enggak mudhaf, enggak serupa dengan mudhaf, maka dia mabni. Jadi la ilaha isim la mabniun ala fathi fi mahalli nasbin itu caranya. Belum? Jadi makna mufrad itu ternyata banyak. Antum enggak boleh hafal satu tok itu loh. Karena kalau antum hafal satu tok nanti yang lainnya bingung. Harus antum uraikan, antum jabarkan, antum sendirikan. Al-murad bil mufrad fi bab al-i'rab kadza wa kadza. Al-murad bil mufrad fi bab al-kalimah kadza wa kadza. Al-murad bil mufrad fi bab al-khabar kadza wa kadza. Al-murad bil mufrad fi bab la nafil jinsi kadza wa kadza. Al-murad bil mufrad fi bab al-munada kadza wa kadza. Itu mufrad semua itu nanti. Maknanya beda-beda. Yang sama cuma di dua tempat. Pada bab la nafil jinsi sama pada bab munada itu sama mufrad maknanya. Jadi kok musanah Ustaz? Antum kalau mikirnya ke musanah gagal paham sudah. Paham ya? Mufrad itu maknanya macam-macam. Mufrad kalau dalam bab la nafil jinsi dan dalam bab munada ma laisa mudhafan wala syabihan fil mudhaf. Selama bentuknya bukan mudhaf, bukan pula serupa dengan mudhaf, maka mufrad walaupun musanah atau jamak itu loh. Itu pahami baik-baik itu. Semoga bisa dipahami ya. Ini sekedar menjelaskan ini, jangan sampai bingung. Fokusnya ke la nafiyah lil wahdah ini. Paham ya? Jadi kalau la nafiyah lil wahdah itu yang ditiadakan dengan kesatuannya. Jadi yang ditiadakan itu satuannya itu loh. Tidak ada satu orang dalam masjid, adanya banyak itu loh. Mafhum insyaallah Ibnu Hisham?
Mafhum soalnya ya? Na'am barakallahu fiik. Kemudian in fil lughatil 'aliyah, khusus. Naam, namanya lughatul 'aliyah namanya. Bahasa 'aliyah. Nahwu contohnya in Muhammadun qa'iman. Ngartikannya bukan jika, tapi apa? Muhammad tidak berdiri. Nah, yang anak kurung ini antum bisa pastikan in Muhammadun la qa'imun. Ini pastikan innya mukhaffafah minas saqilah. Paham ya? Nah, in mukhaffafah minas saqilah. In mukhaffafah minas saqilah itu seringnya tidak beramal. Paham ya? Nah, makanya Muhammadun sebagai mubtada, kalau in kan sudah batul amaluha ya. Lamnya lam taukid atau lam tidak, kemudian qaimun khabarnya. Paham belum? Kalau ini ngartikannya nam barakallahu fiik, sungguh Muhammad berdiri. Kalau yang ini Muhammad tidak berdiri, yang atas itu. Belum. Muhammadun sebagai isim in, qaiman khabar in. Mahum salah ya? Ayo, yang terakhir lata. Kalau lata dia beramal, dua syarat dia. Syarat pertama perhatikan ayyakuna ismu wal khabaru bil lafdzil hin. Syaratnya isim dan khabarnya lafadznya hin. Para ulama selang pendapat mengenai ini apakah harus lafadznya hin atau boleh dengan semakna dengan hin. Karena hinan itu maknanya apa sih? Hinan itu waktan maknanya. Al-hin makna al-waqt. Paham? Jadi boleh enggak kalau kita takdir al-waktu? Enggak harus al-hinu. Nah, pendapat yang kuat boleh. Pendapat yang kuat boleh. Paham ya? Walaupun lafadznya bukan hin tapi dengan semakna hin boleh. Paham ya? Naam. Jalastu hinan, jalastu waqtan. Paham? Kita lihat dulu. Syarat yang kedua, an yakunal ismu mahdhufan fil ghalib. Seringnya isimnya dibuang seringnya. Isim lata ini seringnya dibuang. Lafadznya hin tapi seringnya dibuang isimnya. Contohnya, wala tahina manas. Wala tahina manas wala talhinu hina firarin. Manas artinya firar. Artinya apa? Bukanlah waktu sekarang ini waktu untuk berlari. Paham ya? Bukanlah waktu untuk berlari. Paham ya? Nah, takdirnya apa? Wala talhinu hina firarin atau hina manasin. Pertama al-hinu sebagai isim lata, hina yang kedua sebagai khabar lata. Itu takdirnya. Paham? Jadi pahami soalnya ya. Nah, empat ini aja yang dikenal dengan al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Huruf-huruf yang serupa dengan laisa dalam hal amalan. Sedangkan laisa akhwatnya siapa, Bang? Kana. Laisa ini akhwatnya kana, termasuk fi'il akhwat kana yang tidak bisa disorof karena dia jamid. Enggak boleh laisa yalyasu ilyasan, enggak boleh. Dia senantiasa fi'il madhi, laisa. Enggak ada fi'il mudhari' yalyasu, enggak ada. Laisa fi'il madhi saja. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Langsung kita baca pada matan yang ada di sini. Nah, kita clearkan ini ya. Ingat-ingat kaidahnya itu, asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmah. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu maka dia mengambil hukumnya. Orang muslim, orang sunni kok menyerupai orang-orang kafir, orang-orang hizbi, nah, kadang-kala bisa terapkan itu. Paham ya? Ini sunni salafi tapi gerak-geriknya ke orang hizbi itu loh. Paham ya? Ini orang ini muslim tapi gerak-geriknya orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, bisa juga diterapkan itu kaidah ini. Ternyata kaidah ini bukan hanya untuk nahwu saja itu loh. Kadang-kala bisa ke arah yang lainnya. Intinya menyerupai atau enggak? Ketika sesuatu menyerupai yang lainnya bisa mengambil hukumnya gitu loh. Padahal cuma menyerupai. Makanya kalau menyerupai orang-orang yang saleh, menyerupai para salaf ya kan? Apa pantunnya itu? Fatashabbahu fa illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu, ya kan? Nah, serupailah mereka walaupun kalian itu enggak seperti mereka persis. Karena menyerupai orang-orang yang barakallahu mulia itu keberuntungan. Atau menyerupai aja udah bagus, menyerupai para salaf walaupun antum sendiri bukan orang salaf itu loh. Walaupun antum adalah orang-orang belakangan tapi mencontoh para salaf itulah yang terbaik. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ma an-nafiyah 'inda al-hijaziyyin. Ma apa namanya Abdurrahman? Ma hijaziyah. Ini kalaisa seperti laisa in taqaddamal ismu wa lam yusbaq bi'in. Ini syaratnya sengaja enggak ana tulis ini. Tapi ada di sini yang pahami baik-baik. Nanti terapkan dengan contoh yang ada. Antum lihat dulu ini. Pertama, wa ma an-nafiyah 'inda al-hijaziyyin. Ma nafiyah menurut ahlu Hijaz. Kalaisa seperti laisa amalannya. In taqaddamal ismu wa lam yusbaq bi'in. Syaratnya isim ma ini, barakallahu fiik,
didahulukan daripada khabarnya dan tidak didahului in. Jadi enggak boleh ma'in, itu enggak boleh. Paham ya? Nah, contohnya antum lihat itu, ma hadza basyaran, isimnya langsung datang setelahnya. Kalau dengan kata lain apa kata lain? Kita gunakan sendiri. Ya tinggal diubah aja. Nah, barakallahu fiik. Apa? Bagaimana mau bayar tinggal ubah ma zaidun qa'iman itu aja. Ma zaidun qa'iman. Enggak boleh ma qa'iman zaidun balik enggak boleh, harus isimnya mendahului khabarnya. Paham ya? Seperti itu. Dan tidak boleh apa? Didahului dengan in. Paham ya? Nah, ma in zaidun qa'iman enggak boleh. Paham ya? Bersambung dengan in. Wala bi ma'mulil khabar ilnam. Dan tidak boleh juga apa? Didahului ma'mul khabarnya. Illa dzarfan au jaran wa majruran, kecuali dzaraf atau jar majrur baru bisa yang mendahulunya. Paham ya? Naam. Contohnya bagaimana contohnya barakallahu fiik? Maksudnya enggak boleh mendahului ma'mulnya kecuali apa? Jar majrur atau dzaraf. Kalau jar majrur atau dzaraf yang mendahului itu boleh. Ma fil baiti Zaidun. Ma fil baiti Zaidun. Antum lihat sekarang. Ma fil baiti Zaidun. Ma fil baiti Zaidun. Zaidun isim atau bukan handalah? Zaidun isim atau bukan? Isim. Didahului atau tidak? Didahului. Boleh, kenapa yang mendahului? Karena yang mendahului jar majrur. Kalau selain bukan jar majrur enggak boleh tuh. Ma qa'iman Zaidun gini. Enggak boleh. Karena qa'iman bukan jar majrur, bukan dzaraf. Yang boleh mendahului ma'mulnya. Paham ya? Yang mendahului itu hanya jar majrur atau dzaraf yang bisa. Paham? Nah, contoh yang lain biar jelas ma'mul-ma'mulan itu maksudnya bagaimana? Nah, contohnya ini ma Zaidun akilan ta'amaka. Zaid tidak makan makananmu. Ma Zaidun akilan ta'amaka. Ini ma'mul khobar namanya. Khobarnya akilan. Akilan fi isim fa'il bukan? Isim fa'il bukan akilan. Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Ta'amaka maf'ul bih untuk akil. Ma'mul maf'ul. Paham ya? Ini enggak boleh mendahului kecuali kalau bentuknya jar majrur atau dzaraf. Jadi enggak boleh ma Zaidun ta'amaka akilan, enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh juga ma ta'amaka Zaidun akilan, enggak boleh juga. Kalau jar majrur baru boleh. Nah, barakallahu fiik, ma Zaidun na'am qa'iman fid dar misalkan. Ma fid dari Zaidun qa'iman. Boleh. Kalau yang mendahului jar majrur atau dzaraf. Paham belum? Itu aja, udah. Kita lihat di sini. Wala iktarana khabar bi illa, enggak boleh juga khabarnya bersambung dengan illa. Paham ya? Nah, kenapa? Kalau bersambung dengan illa ini batal nanti. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Ya enggak? Wa ma Muhammadun illa gitu ya, illa rasulun ya. Dalam ayat itu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya enggak? Nah, wa ma Muhammadun illa. Setelah ma ada illa batal sudah. Bukan ma hijaziyah lagi situ. Ma-nya ma nafiyah, illanya istisna, kemudian Muhammadunnya mutada, rasulun khobar. Paham belum? Karena setelahnya ada illa. Ini lihat ini. Wala iktarana khabar illa, khabarnya enggak boleh bersambung dengan illa. Kalau ada illa di situ batal. Paham? Abdurrahman? Ayo. Nahwu ma hadza basyaran, satu ayat. Ayat yang kedua itu ma hunna ummahatihim. Wa kadzalla nafiyah fi syi'r bi syarti tankir ma'mulaiha. Demikian pula la nafiyah. La nafiyah apa namanya nih? La nafiyah wahdah dalam pantun. Sebagian mereka mengkhususkan pada pantun, selain pantun enggak boleh. Dengan syarat apa? Isim dan khobarnya harus nakirah. Isim dan khobarnya harus nakirah syaratnya. Antum lihat itu. Kalau yang bukan pantun ini. La rajulun fil masjid. Nakirah semua itu. La rajulun fil masjid. La rajulun takdir apa? La rajulun mustaqirran fil masjid. Nakirah atau tidak? Rajulun nakirah, mustaqirran juga nakirah. Cuman wajib disembunyikan karena jar majrur khobarnya bentuknya.
Kalau seandainya kita ubah ya la rajulun qa'iman. La rajulun qa'iman nakirah. Antum lihat ini. Dengan syarat apa? Tangkir ma'mulaiha. Dengan syarat kedua ma'mulnya nakirah, isim dan khabarnya harus nakirah. Lah ini. Jadi enggak boleh la Muhammadun qa'iman, enggak boleh karena Muhammadun ma'rifah. Mahfum salah Abdullah. Isim dan khabarnya harus apa? Harus nakirah. Itu pun masuknya pada pantun atau puisi kata mereka. Mahfum salah ini, Bang. Nah, tadi yang sahih diperbolehkan walaupun bukan pantun. Isim dan khabarnya harus apa? Nakirah. Paham ya? Contohnya ini lihat, anak contohnya. La rajulun fil masjid. Nakirah atau enggak rajulun? Nakirah, takdirnya juga nakirah. La rajulun mustaqirran fil masjid. La rajulun kainan fil masjid. Karena fil masjid kan dzarf. Fil masjid kan jar majrur. Syibul jumlah muta'alliqun bi khabar la mahdhuf. Takdiruhu kainan aw mustaqirran. Nakirah. Paham? Kalau anak ngasih contoh yang bukan jar majrur, bisa juga tinggal kasih nakirah la rajulun qa'iman nakirah. Mafhum salah nih? Ayo na'am. Kita lihat contohnya nahwu. Ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Syahidnya fala syai'un 'alal ardi baqiya. Ini walaupun la nafiyah lil wahdah. Cara ngartikannya apa? Nanti tidak ada sesuatu pun yang tersisa di muka bumi ini. Seperti itu. Karena kadang-kala memang yang ditiadakan satu, tapi kadang maknanya dengan qarinah itu bisa, maknanya semuanya. Karena semua yang ada di muka bumi kan sirna. Enggak ada satupun yang tersisa kan itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Dan tidak ada satupun yang tersisa, dan tidak ada pula sesuatu yang Allah tetapkan itu terluputkan dari ketetapan Allah Taala. Paham ya? Ini walaupun fala syai'un bukan maknanya yang tersisa itu banyak atau lebih, itu enggak. Dua atau lebih itu enggak mengharuskan seperti itu. Tapi maknanya tidak satupun yang tersisa di muka bumi ini. Faham? Syahidnya fala syai'un alladzi baqiyan. Syai'un baqiyan. Syai'un isim la, baqiyan khabar la. Mafhum soal ini? Ihsan? Ya, berikutnya. Walata lakin fil hin, ya kan? Walata tapi pada lafaz hin. Isimnya lafaznya hin. Perhatikan ini. Wala yujma' baina juz'aiha. Enggak boleh berkumpul antara isim dan khabarnya. Isimnya dan khabarnya lafaznya harus hin, tapi enggak boleh berkumpul langsung. Enggak boleh digabung langsung. Wala talhinu hina firarin, enggak boleh gitu. Harus dibuang apa? Naam wal ghalib hatful marfu'. Yang ghalibnya isim yang marfu' tersebut dibuang, isimnya dibuang. Seperti ini wala tahina manasin. Wala tahina manasin. Hina masuk atau enggak? Hina masuk sebagai khabar lata. Isimnya mana? Dibuang. Itu ghalibnya seperti itu. Takdirnya wala talhinu hina manasin hina firarin. Waktunya itu bukan waktu berlari lagi sudah. Paham ya? Paham insyaallah. Inilah yang dikenal dengan al-huruf al-musyabbahah bil laisa. Huruf yang apa? Yang serupa dengan laisa. Serupa dalam hal apa, Abdurrahman? Dalam hal amalan, bukan jenisnya. Kalau jenisnya jelas beda karena laisa adalah fi'il, sedangkan ma, la, in, lata adalah huruf. Paham insyaallah. Na'am barakallahu fiik. Tapi kenapa kok bisa serupa? Kok bisa dihukumi kok sama dengan laisa statusnya, cara amalannya kenapa sama? Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmah. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain maka dia mengambil hukumnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.